Hai semuanya dan selamat datang. Ini adalah Apostate Prophet. Seperti yang kita semua tahu, terutama para pengikut Islam, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak berubah, sempurna, kekal, dan tidak mungkin salah. Allah adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan bebas dari segala cacat. Itulah keyakinan Islam. Jika kamu seorang Muslim, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan bahwa Al-Quran memiliki kesalahan yang sangat jelas, yang bahkan tidak memerlukan pemeriksaan mendalam untuk mengidentifikasinya sebagai kesalahan? Apakah kamu akan mencari penjelasan baru dan tidak lengkap untuk mempertahankan keyakinanmu? Ataukah kamu akan memiliki keberanian untuk meragukannya? Al-Quran mengandung sebuah ayat yang sering saya kutip sebelumnya dan yang sering saya kutip di masa depan. Saya pikir ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang paling penting. Surah At-Taubah ayat 30. Ayat ini berbunyi, orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Itulah ucapan dari mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Semoga Allah membinasakan mereka, betapa mereka dipalingkan. Jika kamu memiliki pengetahuan tentang Alkitab, Yudaisme, atau kekristenan, kamu mungkin langsung menyadari masalah dalam ayat ini. Saya akan mencoba menyederhanakannya secara singkat bagi yang lain. Ayat ini menyebutkan keyakinan yang diduga dianut oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, seperti kepercayaan bahwa Uzair atau Yesus adalah anak Allah atau Tuhan. Kemudian, ayat ini menyamakan mereka dengan orang-orang kafir tanpa menjelaskan siapa orang kafir itu. Lalu dengan cara yang aneh, meskipun seharusnya ini adalah firman Allah sendiri, ayat ini berkata, semoga Allah membinasakan mereka. Dan menyebut mereka sesat. Terjemahan Al-Quran lain yang terkenal menyampaikan pesan yang sama, hanya bagian tentang kutukan dan kesesatan yang sedikit berbeda. Namun pesannya tetap sama, orang Kristen dan Yahudi adalah orang-orang yang sesat. Sungguh Tuhan yang Maha Kuasa dari agama yang penuh toleransi. Menurut keyakinan Islam, Allah adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Yahudi dan Kristen, Tuhan dalam Alkitab. Oleh karena itu, setiap kali Al-Quran menyebut Allah, itu juga berarti Tuhan dalam Alkitab. Al-Quran cukup benar mengenai apa yang dipercaya oleh orang Kristen, yaitu bahwa Al-Masih Yesus adalah anak Allah. Setidaknya, bagian itu benar. Namun, bagian pertama dari ayat ini, yang menyatakan bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, sama sekali tidak benar. Ayat ini membingungkan semua orang, termasuk Muslim sendiri, sehingga kita bisa melihat banyak Muslim secara online bertanya-tanya tentang ayat ini, dan apa yang harus mereka lakukan dengan informasi aneh yang disebutkan di dalamnya. Kebingungan ini sangat beralasan. Orang Yahudi percaya pada satu Tuhan dalam Alkitab. Mereka juga menghormati kesucian para rabi dan nabi. Namun, mereka tidak percaya bahwa ada anak Tuhan secara harfiah. Menurut kepercayaan Alkitab, Uzair hanyalah seorang imam yang penting. Karena ia berperan besar dalam memulihkan hukum Taurat dan memulai banyak praktik Yahudi kuno yang masih ada sampai sekarang. Dalam beberapa tradisi Yahudi, ia dihormati lebih tinggi dibandingkan yang lain, bahkan dianggap setara dengan Musa. Tetapi tidak ada bukti yang kredibel sama sekali yang menunjukkan bahwa ada sekte Yahudi manapun yang pernah mengidolakan Uzair atau menganggapnya memiliki sifat supranatural. Namun, Al-Quran tidak mengatakan beberapa orang Yahudi atau sebagian orang Yahudi. Ayat ini secara langsung mengatakan orang-orang Yahudi. Tampaknya, Muhammad ingin membuat sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengecam baik orang Kristen maupun orang Yahudi. Karena ayat sebelumnya juga menyatakan perang terhadap mereka. Namun, ia sebenarnya tidak memahami apa yang benar-benar dipercaya oleh orang Yahudi. Jadi, ia hanya mengarang sesuatu. Tidak ada yang akan menyadarinya, bukan? Ini bisa dianggap sebagai kesalahan yang sangat jelas dan sebagai bukti ketidaktahuan Allah. Karena Al-Quran seharusnya merupakan firman Tuhan yang sempurna dan langsung. Ups, maksud saya Allah. Namun tentu saja para sarjana Muslim tidak bisa menerimanya. Karena keyakinan Islam dibangun di atas gagasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, agama yang terakhir, dan berasal langsung dari Allah. Dan bagaimana mungkin Allah yang Maha Mengetahui bisa melakukan kesalahan seperti ini? Pembelaan mereka adalah bahwa ada beberapa orang Yahudi di Arab yang katanya menyembah Uzair. Tetapi jika memang demikian, mengapa ayat ini berbicara tentang orang Yahudi secara kolektif? Apakah itu akurat jika kita menggeneralisasi semua Muslim hanya karena ada satu sekte kecil di Madagaskar yang percaya bahwa bulan pernah terbelah dua? Oh,
Tunggu. Sebagian besar Muslim percaya bahwa mereka membuat klaim yang bahkan lebih tidak masuk akal. Salah satu yang saya lihat di sebuah halaman Islam fundamentalis di internet adalah bahwa ketika ayat Al-Quran ini diwahyukan, tidak ada reaksi besar dari orang-orang Yahudi di Arab yang pasti telah mendengar ayat ini. Oleh karena itu, Al-Quran dianggap benar. Jadi, kita tahu bahwa pernyataan dalam Al-Quran ini secara objektif salah. Tetapi karena orang-orang Yahudi tidak secara kolektif menentang pernyataan ini, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Itu seperti saya mengatakan bahwa Allah tidak ada. Jika tidak ada Muslim yang datang kepada saya dan membantah pernyataan saya, maka itu berarti secara universal benar bahwa Allah tidak ada. Itulah logika Allah dan Muhammad, setidaknya menurut para sarjana Islam tersebut. Klaim ketiga yang dibuat oleh seorang sarjana awal yang dihormati, Al-Mawardi, sama seperti klaim kedua. Tetapi ia juga tanpa rasa malu menyatakan bahwa karena orang-orang Yahudi tidak menolak ayat ini secara kolektif, maka ayat ini benar. Selain itu, keyakinan itu kemudian dikaitkan dengan semua orang Yahudi, dan seluruh komunitas Yahudi dianggap berbagi dosa dari pernyataan tersebut. Wow! Dalam kasus ini, jika saya mengatakan bahwa Muslim adalah teroris dan tidak ada Muslim yang datang untuk membantah saya, itu berarti semua Muslim adalah teroris, dan mereka harus dihakimi sesuai dengan itu? Ini bukan perbandingan yang berlebihan jika kita berpikir tentang bagaimana Al-Quran diwahyukan. Al-Quran bukanlah sebuah kitab yang ditulis dan dikirimkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Saya yakin bahwa jika 50 orang Yahudi datang dan membantah Muhammad karena mengatakan sesuatu yang salah seperti ini, kita tidak akan pernah mengetahuinya. Karena semua sumber tentang awal mula Islam berasal dari sumber-sumber Islam sendiri. Penjelasan lain yang dipikirkan oleh non-Muslim, yang juga terdengar masuk akal bagi saya, adalah bahwa Muhammad hanya memiliki kesalahpahaman besar di sini. Dalam tradisi Yahudi, gelar anak Tuhan atau anak Allah digunakan sebagai gelar kehormatan dan kesalehan. Jika seseorang sangat saleh, dihormati dan baik, mereka akan disebut sebagai anak Tuhan oleh orang Yahudi pada umumnya. Itu hanyalah cara berbicara dalam tradisi Yahudi. Itu tidak berarti secara harfiah bahwa orang tersebut adalah keturunan Tuhan. Demikian pula, orang-orang Yahudi dan banyak orang Kristen menyebut diri mereka anak-anak Tuhan. Apakah itu berarti mereka semua adalah benih Tuhan yang berjalan di bumi? Tidak. Itu hanya berarti bahwa mereka adalah milik Tuhan. Muhammad tampaknya mendengar konsep ini, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud oleh orang Yahudi ketika mereka mengatakannya. Jadi, dia hanya membuat pendapatnya sendiri, pendapat yang salah, dan menjualnya sebagai wahyu terakhir dari Tuhan. Wahyu yang sangat memalukan dan salah. Seperti yang telah dikatakan, tidak ada bukti yang kredibel sama sekali, yang menunjukkan bahwa ada suku Yahudi manapun yang pernah memiliki keyakinan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Muslim hari ini mencoba menjelaskan bahwa beberapa orang Yahudi memiliki keyakinan seperti itu. Tetapi tidak ada sumber yang mendukungnya. Tidak ada bukti. Dan mengapa kita harus mempercayai para sarjana Islam? Para sarjana Islam akan melakukan segala cara untuk membela Islam. Kebenaran bukanlah tujuan mereka. Islam adalah tujuan mereka. Tidak ada bukti. Tetapi bahkan jika sebagian kecil orang Yahudi memiliki keyakinan seperti itu, seseorang harus benar-benar munafik untuk mengklaim bahwa ayat Al-Quran ini benar secara mutlak, hanya karena sebagian kecil orang Yahudi di suatu tempat di Arab, sekitar 0,00001% dari orang Yahudi, pernah memiliki keyakinan seperti itu di suatu waktu. Selain itu, mengklaim bahwa orang Yahudi percaya pada sesuatu seperti bahwa Uzair adalah anak Tuhan, sama seperti mengklaim bahwa beberapa Muslim percaya bahwa Muhammad adalah anak Tuhan yang diadopsi, dibenci, dan cacat oleh Allah. Terakhir, jika kita ingin memeriksa apakah ayat Al-Quran ini hanya menggunakan bahasa yang membingungkan, kita bisa membuat semua ini jauh lebih sederhana. Kita dapat menemukan tuduhan yang sama dalam sebuah hadis sahih tentang hari kiamat. Beberapa sahabat Muhammad bertanya kepadanya tentang hari kiamat. Kemudian Muhammad menjelaskan apa yang akan terjadi pada orang-orang Kristen dan Yahudi terlebih dahulu. Menurut Muhammad, Allah akan bertanya kepada semua orang Kristen tentang siapa yang mereka sembah dan mereka akan menjawab Yesus. Karena itu, mereka akan dihukum. Lalu, mengenai orang-orang Yahudi, hadis tersebut berbunyi, kemudian orang-orang Yahudi akan dipanggil dan akan dikatakan kepada mereka,
Apa yang kalian sembah? Mereka akan berkata, kami menyembah Uzair, anak Allah. Maka akan dikatakan kepada mereka, kalian berdusta. Tidak Allah, mereka tidak berbohong. Engkau hanyalah alter ego Muhammad, dan Muhammad hanya mengarang semua ini. Saudara-saudara muslim yang terhormat, apakah kalian benar-benar ingin mengikuti agama yang mengklaim dirinya sempurna dan bijaksana dalam pesannya, tetapi kemudian membuat kesalahan sebesar ini yang tidak bisa dijelaskan dengan cara apapun yang masuk akal? Apa yang akan kalian lakukan dengan informasi ini? Apakah kalian ingin mencari penjelasan yang sebenarnya tidak akan pernah kalian terima, jika itu tidak sedang membela Islam? Kapan waktunya untuk meninggalkan agama ini? Jujurlah pada dirimu sendiri. Miliki sedikit keberanian dan pikirkan dengan akal sehatmu sendiri. Jika kalian melakukannya, itu tidak akan memakan waktu lama. Percayalah padaku. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya. Video saya tidak dimonetisasi, jadi kalian bisa menonton semuanya tanpa iklan. Jika kalian ingin mendukung saya dan tujuan saya, kalian bisa mendukung saya di Patreon. Link ada di bawah di deskripsi. Saya sangat menghargai semua dukungan kalian. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak kosong.